Cerita dalam bahasa Indonesia. Salep Peri. Margo Gudi adalah seorang perawat yang merawat orang sakit dan merawat bayi. Suatu malam, dia bangun di tengah malam, dan ketika dia turun, dia melihat seorang pria aneh yang memintanya untuk datang ke rumahnya karena istrinya tidak bisa merawat bayi mereka. Tolonglah, istriku sakit parah, dan aku tidak bisa menidurkan bayiku. Margo Gudi langsung bersiap, membawa barang-barangnya, dan pergi bersama pria itu. Mereka berkuda dan berkuda, sampai akhirnya mereka berhenti di depan pintu pondok. Margo mengikuti pria yang memasuki kamar tidur yang indah, di mana seorang wanita berbaring dengan bayi laki-laki kecil yang menggemaskan di sampingnya. Halo, Nona. Terima kasih sudah berkunjung. Ini lenganku sakit. Kau tahu, aku tidak bisa menggerakkan lenganku. Ini sangat sakit. Oh, aku sangat menyesal. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Kalau kau bisa tolong menidurkan anakku, itu akan... Tentu saja. Margo mengambil bayi itu dan memeluk kepalanya di lengannya. Seketika, anak itu pun tidur. Oh, dia sudah tertidur. Oh, jangan tertipu, Nona. Karena anakku itu nakal dan akan segera membuka kembali matanya. Oh, tapi dia, dan pada saat itu, bayi itu membuka matanya kembali dan mulai menangis. Aku sudah bilang padamu, sekarang ketika kau menidurkannya lagi, ambil salep itu dan gosokkan di dahinya. Dia akan tidur untuk malam ini. Dan itulah yang dia lakukan. Ketika Margo akhirnya bisa menidurkan bayinya lagi, dia mengambil salep itu dan mengoleskannya dengan lembut ke dahi bayi itu. Sepertinya ada yang aneh. Aku belum pernah melihat hal seperti itu dalam karir keperawatanku. Margo adalah orang yang penasaran. Dan ketika dia melihat pria dan wanita itu berbicara di antara mereka, dia mengoleskan sedikit salep di dahinya sendiri. Tidak lama setelah itu, segalanya tampak berubah tentang tempat itu. Pondok itu menjadi lebih elegan. Ibu di tempat tidur adalah peri cantik mengenakan sutra putih. Pakaian bayi kecil itu terbuat dari semacam kain kasa keperakan, dan pria itu adalah Raja Peri. Margo Gudi menyadari bahwa dia telah masuk ke rumah peri. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa, dan begitu wanita itu cukup sehat untuk merawat bayinya, dia meminta Raja Peri untuk membawanya pulang. Maka Raja Peri mengantar Margo pulang, tanpa mengetahui bahwa Margo bisa melihat siapa pria itu sebenarnya. Terima kasih, Nona. Ini selusin koin emas untuk layananmu. Sampai jumpa. Setelah mengatakan itu, Raja Peri pergi, dan Margo bisa melihat kuda itu terbang di udara. Wow, itu hebat sekali. Sekarang, Margo hidup sendiri. Dia telah kehilangan orang tuanya ketika dia masih kecil dan dibesarkan oleh bibinya yang juga seorang perawat. Margo menyayangi bibinya lebih dari segalanya. Tetapi sayangnya, bibinya pun meninggal karena sakit. Margo pun tinggal sendirian. Tidak ada teman, tidak ada keluarga, kecuali anjingnya, Viskus. Selamat malam, Viskus. Ketika keesokan paginya tiba, Margo dibangunkan oleh suara aneh. Suara yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Margo, bangun. Bawa aku jalan-jalan. Margo. Saat Margo membuka matanya, dia tercengang melihat Viskus bisa berbicara. Viskus, apakah kau berbicara? Kau bisa berbicara? Apakah ini hanya mimpi? Tunggu, kau bisa mendengarku? Iya. Oh, terima kasih Tuhan. Aku telah lama berbicara denganmu. Sekarang aku sungguh ingin jalan-jalan dan mungkin kau bisa membelikanku tulang yang enak dari toko anjing. Wow, ini hebat sekali. Ini pasti karena salep peri itu. Apa? Sudahlah. Ayo kita pergi. Margo yang bahagia membeli tulang untuk Viskus dan berjalan-jalan di taman ketika dia mendengar seekor lebah berbicara dengan bunga matahari. Hari yang indah, bukan? Jangan bicara padaku. Dia juga bisa melihat peri kecil melukis bunga dan membantu semut bergerak dalam garis lurus. Ya, terus bergerak, terus bergerak. Dan dia bisa mendengar burung-burung menyanyikan lagu-lagu yang menyenangkan.
Margo melihat semuanya dan menyadari betapa ajaibnya alam itu. Saat mereka berjalan, sedikit di depan, dia melihat seorang wanita tua duduk di bawah pohon, mengerang kesakitan. Margo segera bergegas ke arahnya. "Oh, apa kau baik-baik saja, Nenek?" "Aku baru saja berjalan-jalan ketika kaki tua ini mulai sakit. Aku pikir aku akan duduk sebentar, tapi sekarang aku tidak bisa bangun dan rasa sakitnya luar biasa. Coba aku lihat, aku seorang perawat." Margo membungkuk dan menyentuh kaki wanita tua itu untuk memeriksa ketika kilauan dari tangannya mengalir melalui wanita tua itu. "Oh, sakitnya. Tunggu. Sakitnya? Rasa sakitnya hilang." Dan seketika wanita tua itu melompat berdiri dan memeluk Margo. "Kau hebat sekali. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Aku merasa baik-baik saja. Apa yang kau lakukan padaku?" Margo merasa bingung. Dia menatap Viskus. Kau ini kenapa? Aku tidak tahu. Apakah kau melihat percikan itu? Tak kulihat percikan itu, tapi aku lihat bahwa hanya dengan menyentuh tangannya, wanita itu sembuh. Dan kau dapat berbicara padaku. Apa yang terjadi? Sihir anjing baikku, Viskus. Sihir adalah apa yang telah terjadi. Ayo, kita pergi ke pasar. Kita punya banyak barang untuk dibeli. Maka, keduanya pergi ke pasar. Dan dalam perjalanan, Margo memberi makan seorang pengemis, membantu seorang lelaki tua menyeberang jalan, dan membantu menyembuhkan burung yang terluka hanya dengan satu sentuhan. Margo senang dengan kemampuannya yang baru ditemukan, tapi itu semua akan berakhir. Karena ketika dia sampai di pasar, dia melihat Raja Peri yang pergi dari kios ke kios, mengambil barang dari kios itu, mengambil buah, mengambil beberapa telur, dan seterusnya. Dan sepertinya tidak ada yang memperhatikan. Margo langsung menghampirinya. "Selamat siang, Tuan. Aku harap semoga wanita baikmu dan juga si kecil, tapi dia tidak bisa menyelesaikan apa yang dia katakan karena Raja Peri menatap balik dengan terkejut." "Apa? Apa kau bisa melihatku?" "Melihatmu? Mengapa? Tentu saja aku lihat, sejelas matahari di langit." Wajah Raja Peri menjadi pucat dan seketika dia menghilang ke udara. Dia sungguh tidak sopan, iya kan, Viskus? Dalam perjalanan pulang dari pasar, Margo melihat seorang pria menangis di tepi sungai. Ada apa, Tuan? Kenapa kau menangis?" Seorang penyihir jahat telah mengambil penglihatanku karena aku menolak untuk membantunya dengan sihir. Dan sekarang aku tidak bisa melihat. Istriku ini hari ulang tahunnya dan mungkin yang terakhir juga karena dia sakit keras. Dia menungguku di rumah. Apa yang harus kulakukan sekarang? "Oh, tidak. Apa ada yang bisa kubantu?" "Oh, maukah kau berbaik hati meminjamkan matamu selama sehari?" Iya. "Tolong, hanya untuk 1 hari. Aku akan mengembalikannya padamu besok." Tapi bagaimana aku memberimu mataku?" "Katakan saja, aku meminjamkanmu itu akan membantuku melihat. Ambillah hari ini dan kembalikan besok kepadaku." Itulah yang dikatakan penyihir. Dia berkata, hanya jika orang yang baik hati akan memberikanku mata mereka, maka aku akan dapat melihat lagi. Tidak, jangan. Ini semacam trik. Jangan percaya dia. Aku tidak tahu, Viskus, apakah aku harus percaya padanya. Tapi aku tahu aku harus membantunya apapun yang terjadi. Dan dengan itu, Margo melangkah maju dan mengucapkan kata-kata itu. "Aku meminjamkanmu itu yang membantuku melihat. Ambil hari ini dan kembalikan besok untukku." Dan segera setelah dia mengatakan itu, cahaya terang memenuhi udara. Dan lelaki tua itu berubah menjadi Raja Peri. Dan di sampingnya muncul Ratu Peri. Mereka tersenyum. "Kalian? Keberuntunganlah yang memberimu visi dan kekuatan peri. Tetapi hatimulah yang sungguh menjadikanmu peri. Margo Goody, dengan ini kami secara resmi mengubahmu menjadi peri. Itu artinya jika kau ingin terus membantu orang yang membutuhkan." Margo terkekeh karena tidak ada lagi yang diinginkannya. Dia setuju dan Ratu Peri menggerakkan tongkatnya dan seketika sepasang sayap muncul di punggungnya.
kau memiliki hati yang murni. Ayolah, buat kami semua bangga padamu. Dan Viskus, dia akan selalu menemanimu. Oh, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Apakah itu membuatku menjadi anjing peri? Ya, begitulah kisah Margo yang kini menjadi peri dan berkeliling dunia bersama Viskus. Bersama-sama mereka membantu orang, dan kalau dipikir-pikir, itu semua terjadi karena salep peri.